Kita berdoa, kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi pemirsa Saroha. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Titus pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Rajin berbuat baik. Mengapa kita perlu berbuat baik? Barangkali banyak kajian dan argumentasi kita untuk jawaban itu. Mengapa kita perlu berbuat baik? Misalnya supaya dipuji. Misalnya benar-benar untuk menolong kesusahan orang lain. Tetapi ada kajian etis yang melakukan yang baik itu belum tentu benar. Yang baik itu belum tentu benar. Nah, kenapa? Karena mungkin ada mekanisme-mekanisme atau aturan-aturan yang dilewati ataupun dilangkahi. Kemudian yang baik itu tentu benar, yang baik itu belum tentulah benar. Tergantung itu tadi apa motivasi dan tujuan seseorang itu berbuat baik. Nah, karena sebab jika tiba waktunya semua perbuatan tersebut akan diuji kelak di hadirat Tuhan saat penghakiman. Jadi apa yang kita lakukan yang baik itu bisa jadi itu subjektif menurut kita, tetapi kelak akan diuji pada saat penghakiman. Kita menanti penggenapan sebagai harapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah, Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang dibebaskan dari dosa dan kuasa maut, yang kuasa maut telah dikalahkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui cucuran darahnya di Bukit Golgota, itu juga yang menguduskan kita sebagai umat yang berdosa sehingga kita menjadi bagian dari persekutuan dengan umat dan kita hidup di dalam hidup yang baru, hidup di dalam pengampunannya dan kepunyaannya, dan untuk itu kita harus berbuat baik. Kita berbuat baik bukan supaya ini dan itu, kita berbuat baik karena Tuhan telah menyerahkan dirinya karena pengorbanan anaknya di kayu salib. Jadi bukan lagi supaya, tetapi kita berbuat baik adalah semacam hutang yang tidak pernah terlunaskan oleh kita dari pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Lalu kemudian saudara-saudara yang kekasih, kita menantikan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Inilah satu-satunya penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan kesanalah perjalanan hidup, perjalanan ziarah kehidupan orang percaya. Manusia hidup tanpa pengharapan hidupnya tidaklah bergairah, pasti. Manusia yang berpengharapan itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Hidup saya harus lebih baik hari esok dari hari ini, dan perlu hidup itu dinamis, tidak gampang terjebak dalam dosa, tidak gampang terjebak dalam rutinitas keseharian kita, kemudian tidak terjebak dalam hidup materialistis, hedonis. Ia hanya berpikir hidup di dunia ini tanpa berpikir untuk untuk kematian. Kita menantikan pernyataan Allah tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua.
Dan kemuliaan Kristus di sini digambarkan sebagai kemuliaan Allah yang maha besar. Saudara-saudara yang kekasih, pengikut Yesus menginginkan supaya hidup orang percaya itu berkualitas dalam segala hal, bukan lebih banyak dan lebih berkualitas. Artinya dari segi kuantitas ya perlu, tetapi teramat sangat perlu juga adalah kualitas. Kenapa harus berkualitas? Justru disitulah keunggulan, perbedaan kita dengan orang lain, orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Dan melalui hidup kita yang berkualitas dalam segala hal itu, orang lain akan lebih tertarik dan lebih percaya bahwa kita adalah benar-benar pengikut Yesus Kristus yang sejati. Ya, memang kalau kita lihat statistik di negara ini dari segi kuantitas jumlah pengikut Kristus, bisa jadi memang itu adalah sebuah rekayasa yang begitu panjang. Tetapi kita tidak penting itu. Tetapi yang penting bagi kita adalah menunjukkan bahwa hidup orang percaya itu dari segi kepribadiannya, apalagi imannya, karena kita adalah manusia berpengharapan, harus hidup berkualitas. Untuk itu, Mirsa Saroha, dengan banyak berbuat baik, dengan demikianlah kita akan menunjukkan bahwa Kristuslah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dengan berbuat baik, orang akan hormat dan salut bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan orang beriman kepada Yesus adalah hidup yang berkualitas. Dan Rasul Paulus juga pernah mengingatkan jemaat di Roma dalam Roma pasal 12 ayat 21. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan itulah yang paling berpengaruh. Sebab kalau kejahatan dilawan dengan kekerasan, sama kejahatan melawan kejahatan dan akan menimbulkan kejahatan baru. Tetapi ketika orang percaya yang berkualitas adalah mengandalkan imannya, berbuat baik untuk mengalahkan segala kejahatan. Mari, tidak bosan-bosannya, tidak jenuh-jenuhnya, dan kita tidak takut dan gentar melakukan segala kebaikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan mengajak kami senantiasa untuk berbuat baik. Sebagai tanggung jawab kami Tuhan, kami adalah manusia Engkau tebus, karena Tuhan telah menyerahkan dirinya di dalam anaknya Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dan mengampuni kami. Dan selayaknya Tuhan kami harus rajin berbuat baik, sebab dengan demikian juga kami memperkenalkan Kristus sebagai juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan Saroha di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.